Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Dendeng Tektona yang bercerita tentang inspirasi dunia konveksi. Sahabat semuanya, dalam video sebelumnya saya bercerita tentang bagaimana cara membuat surat lamaran untuk sahabat-sahabat yang ingin bergabung di sebuah perusahaan konveksi atau di garmen. Nah, di sana dijelaskan tentang apa saja dokumen yang harus disiapkan, kemudian juga apa yang harus ditulis dalam surat lamaran tersebut. Nah, sahabat semuanya, setelah kita menayangkan lamaran, kemudian juga suatu saat kita akan dipanggil untuk menghadap ke perusahaan tersebut, di mana selanjutnya adalah kita akan diinterview atau kita akan diwawancarai oleh perusahaan tersebut. Nah, bagaimana caranya apabila sahabat-sahabat yang sudah mengajukan lamaran tersebut dipanggil dan diinterview, agar dari hasil interview tersebut kita bisa masuk dan diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, bagaimana cara menjawab atau menghadapi interview tersebut? Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia menyimak video ini sampai selesai nanti. Sahabat semuanya, apabila sahabat sudah mengajukan lamaran kemudian dipanggil untuk interview, ini ada beberapa kisi-kisi yang perlu kita lakukan agar interview kita bisa diterima oleh perusahaan atau garmen yang memanggil kita. Yang pertama, jika kita masuk ke ruangan yang akan menginterview kita, maka kita jangan tegang. Rileks saja, santai saja. Duduk, silahkan lihat lingkungan sekitar di dalam ruangan tersebut. Berikan salam kepada yang akan menginterview. Selamat pagi, selamat siang, atau assalamualaikum. Izin saya duduk di depan, karena biasanya interview itu berhadapan. Nanti yang menginterview mempersilahkan duduk, kita sampaikan juga izin saya duduk. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita duduk di hadapannya, maka kita juga harus duduk yang baik, yang tegap. Jangan kelihatan ngantuk, jangan murung seperti itu. Jangan juga berlagak tidak sopan seperti tumpang kaki sebelah, diangkat kakinya seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan hal-hal yang positif. Duduk dengan baik, tegak. Kalau mau disimpan di meja mungkin seperti ini, mau di bawah tangannya seperti itu. Jadi jangan sampai seperti ini, misalnya wawancara, kemudian juga terlalu banyak garuk-garuk, apalagi banyak membuka handphone. Itu sangat-sangat tidak disarankan, sahabat semuanya. Nah, kemudian juga setelah itu, setelah kita duduk, maka dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh yang menginterview tersebut. Nah, biasanya mereka akan menanyakan tentang diri kita, hal-hal yang ada di diri kita. Misalnya tentang namanya siapa, sekolah di mana, pengalamannya apa. Nah, itu harus sinkron dengan apa yang ada di surat lamaran tersebut. Jangan sampai menyatakan sekolah lulus tahun 2022. Nah, ternyata di dalam dokumen-dokumen yang kita lulusnya adalah 2021 misalnya. Itu tidak sinkron, itu sudah satu catatan. Nah, kemudian juga jika kita ditanya dan diajak ngobrol, maka kita rileks saja, sampaikan, jangan mengada-ada, jangan mengarang-arang karena akan ketahuan. Misalnya Anda tinggal di mana, saudaranya siapa saja, itu sebutkan apa adanya. Jangan saya malu, saya disebut orang kampung, nanti karena tinggalnya di kampung, nggak apa-apa, sebutkan saja. Nah, seperti itu. Kemudian juga saat menyampaikan, kita harus duduk dengan sopan dan tataplah wajah orang yang menginterview kita. Jangan kita ditanya oleh yang menginterview, kita malah melihatnya ke lampu, ke atap, ke bawah, ke meja, ke laptop, atau ke bagian tubuh yang lain selain daripada wajahnya. Misalnya kita memperhatikan ke tangannya, atau kita malah melihat ke giginya seperti itu. Maka yang baik itu kita harus melihat ke matanya. Apabila kita tidak berani, takut melihat matanya, maka lihat saja di bagian tengah di sini, di jidatnya. Jadi sama dengan melihat wajahnya seperti itu. Nah, tentunya itu harus dilakukan dengan tenang. Itu yang pertama, dengan tenang, sahabat semua. Kemudian juga apabila penanya tersebut yang menginterview menanyakan
Nah, mau apa Anda kesini, sampaikan mau bekerja, mau mengabdi, mau mengaplikasikan kemampuan saya agar bisa membantu perusahaan, seperti itu. Jangan disampaikan saya di sini hanya untuk mencari uang saja, tapi sampaikanlah memang itu ujungnya akan mencari uang, tapi sampaikanlah hal-hal yang memang bisa membantu perusahaan tersebut. Tuh. Kemudian juga biasanya ditanya lagi, kamu ingin gaji berapa? Nah, di saat ditanyakan seperti itu, sahabat jangan menyampaikan hal-hal yang aneh-aneh. Misalnya, saya ingin gajinya besar banget, berapa, seperti itu. Tapi sampaikanlah, saya siap digaji sesuai dengan peraturan perusahaan yang ada di sini. Nah, seperti itu. Misalnya sahabat melamar menjahit nih. Nah, di saat ditanyakan atau apa yang akan ditanyakan, kita jangan menanyakan berapa sih gaji saya, bisa nggak lebih besar dari di sana, misalnya sebelumnya bekerja, atau bisa nggak saya lebih besar dari UMR, seperti itu. Padahal kita juga baru mau masuk kan, seperti itu. Nah, kemudian juga jika ditanya seperti itu, jawablah sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan ini. Nah, kemudian juga apabila ditanyakan lagi tentang apa yang kamu bisa, maka sebutkan pengalaman kita dalam bekerja sebelumnya, atau kita pernah berlatih kursus dan lain-lain, sebutkan semuanya. Nah, kemudian juga agar perusahaan tertarik, maka kita menyampaikan hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kita. Jangan disebutkan, oh saya orangnya adalah pemalas, saya adalah orangnya misalnya tidak bisa berkomunikasi, jangan disebutkan itunya. Tapi sampaikanlah hal-hal yang baik dan yang positif di dalam diri kita. Agar apa? Agar lebih menambah nilai plus dari kondisi kita, seperti itu sahabat semuanya. Kemudian juga apabila disampaikan, misalnya apakah siap ditempatkan dimanapun, di bagian apapun, jawab saja siap. Karena walau bagaimanapun, perusahaan akan menempatkan sesuai dengan keahlian kita, sesuai daftar riwayat hidup, sesuai hasil obrolan, seperti itu. Jangan takut ditempatkan di tempat yang aneh-aneh, karena pasti akan ditempatkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sampaikanlah siap, seperti itu. Nah, biasanya kalau ditanya, oh kamu siap bekerja di bagian, saya pikir-pikir dulu, oh gimana ya, nah, seperti itu. Biasanya itu perusahaan akan tidak tertarik terhadap kita, sahabat semuanya. Nah, kemudian juga selain tadi kita harus berhadapan dengan baik, tatap wajahnya, jangan melihat yang lain, kita juga harus bertutur kata dengan baik dan sopan. Senyum di saat bertanya, sampaikan dengan jelas apa yang kita ucapkan, seperti itu sahabat semuanya. Nah, kemudian nanti dari pihak penanya tersebut akan memberikan kesempatan kepada kita. Ada yang mau ditanyakan. Nah, upayakan kita jangan menanyakan hal yang sensitif seperti tadi. Pak, upahnya bisa lebih besar lagi misalnya. Atau Pak Bu, nanti kalau saya bekerja di sini fasilitasnya apa saja yang bisa saya dapatkan? Nah, diupayakan hal itu dihindari. Tapi tanyakanlah, Pak, nanti setelah saya di sini, saya akan ditempatkan di ruangan yang mana, saya akan ditugaskan apa, kewajiban saya apa saja, nanti kalau masuk jam kerjanya jam berapa saja. Nah, itu seperti itu, tanyakanlah kewajiban-kewajiban kita. Nah, kalau menurut bahasa itu jangan dulu menuntut hak, tapi lakukanlah kewajiban kita. Maka dari itu di saat kita diberi kesempatan bertanya, tanyakanlah kewajiban-kewajiban kita, karena perusahaan juga secara otomatis akan memberikan hak-hak kita. Jadi di saat wawancara tersebut, ya seperti tadi, sampaikan yang jelas, kemudian juga sesuai dengan isi dari surat lamaran tersebut. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita lakukan di saat kita dipanggil dan diwawancarai. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa menginspirasi, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share agar lebih
banyak orang yang menerima manfaat dari kita. Terima kasih, saya Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.